Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Kali ini saya akan membagikan materi SKP CPNS 2020 PGSD bagian pedagogik, yaitu tentang prinsip-prinsip penilaian. Jadi ini dalam beberapa FR banyak yang memberitahu, banyak beredar bahwa prinsip-prinsip penilaian ini banyak yang keluar, tetapi tidak hanya dalam bentuk pengertian saja, tetapi lebih ke permasalahan. Sebelum kita lanjut ke materi, jika video ini bermanfaat bagi Anda semua, silahkan untuk subscribe channel kami dan tekan loncengnya untuk mengetahui info-info update tentang SKP CPNS 2020. Penilaian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Ini sebelum ke materi lebih lanjut, materi ini saya ambil dari buku penilaian dari Kemdikbud tahun 2016. Di sini ada 9 prinsip. Yang pertama yaitu sahih. Artinya penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi penilaian ini ada dasarnya dari kurikulum pendidikan. Jadi tidak hanya penilaian sekedar dinilai saja, tetapi ada standar kompetensi atau pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan oleh kurikulum. Jadi sahih itu data yang digunakan untuk mengukur itu mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi prinsip pertama yaitu sahih. Yang kedua objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Ini sering terjadi. Jadi objektif itu misalnya seperti ini. Dalam suatu kelas itu ada peserta didik dalam mata pelajaran misal PKN atau bahasa Indonesia itu bagus. Tetapi dalam mata pelajaran matematika peserta didik ini kurang begitu memahami. Nah, itu kita harus bersikap objektif dan jangan membawa-bawa pelajaran matematika itu tadi yang tidak bisa dibawa-bawa ke pelajaran yang lain. Jadi, oh ini anak biasanya nggak bisa, jadi semua diruntut tidak bisa. Tetapi kita harus objektif sesuai dengan prosedur atau kriteria yang sudah kita tentukan. Jika anak itu bagus menurut kriteria yang sudah ditentukan, maka nilainya juga bagus. Jangan hanya melihat sekedarnya saja, tetapi hanya dibawakan atau hanya melihat dari materi pelajaran yang lainnya. Jadi ada istilah halo effect, carry over, order effect itu yang menyebabkan subjektivitas dari guru. Jadi jika penilaian itu sudah ada prosedur dan kriteria yang jelas, kita harus bersikap objektif. Jangan pelajaran yang lain-lain dibawa ke pelajaran yang satunya. Jadi setiap anak itu kemampuannya berbeda. Mungkin matematika tidak bisa, tetapi di kemampuan lain mungkin SPDP itu bisa. Tetapi kebanyakan guru, ini kelemahan kita semua itu biasanya karena penilaian kita tidak berkesinambungan pada akhir semester, kita hanya melihat anak ini biasanya bisa, tetapi tidak penilaian yang otentik. Ini kekurangan guru. Jadi sebagai guru penilaian kita harus objektif berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Ini kita harus adil. Jadi jangan ada perbedaan. Misal ada keponakan atau saudara yang sekolah itu nilainya ditambah-tambah, itu juga tidak adil. Mungkin lagi karena gurunya laki-laki, siswa yang perempuan diberi nilai bagus walaupun tidak bisa, itu jadi itu sudah tidak adil atau menguntungkan satu sisi dan merugikan sisi yang lain. Seperti itu. Jadi adil di sini tidak
menguntungkan atau merugikan peserta didik yang lain. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi, selama pembelajaran ini, pendidik juga melakukan penilaian. Penilaian tidak hanya hasil atau produk, tetapi bisa juga penilaian dalam proses pembelajaran. Jadi, harus terpadu. Jadi, tidak boleh dipisah-pisah penilaiannya di akhir pembelajaran. Tetapi penilaian di sini yang dimaksud terpadu ini harus bersatu atau tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi menjadi satu. Dari awal pembelajaran sampai akhir itu pendidik harus melakukan penilaian. Ini maksud dari prinsip terpadu. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi ini biasanya pada awal ajaran baru itu biasanya guru membilangkan aturan-aturan yang ada, penilaian-penilaian yang ada harus beginilah, itu harus terbuka, diberitahukan kepada peserta didik dan orang tua. Mungkin lagi jika ada tugas proyek atau membuat produk itu harus diberi gambaran, harus terbuka. Ini kriteria penilaiannya 1, 2, 3 ini. Kalau nanti dapat seperti ini, dapat nilai seperti ini. Kalau mengerjakan hanya sampai ini, nilainya seperti ini. Jadi prosedurnya itu terbuka atau kriteria penilaian dasar pengambilan keputusan harus diketahui oleh pihak yang berkepentingan, misalnya orang tua atau siswa itu tersendiri. Jadi bisa mempersiapkan, oh kalau saya ingin mendapat nilai bagus berarti saya harus seperti ini. Jadi penilaiannya harus terbuka, tidak ditutup-tutupi. Ini salah satu berkaitan juga dengan adil tadi. Jadi kalau yang adil itu kalau sudah terbuka jangan hanya 1, 2 anak saja, tetapi semuanya harus terbuka kriterianya. Jangan hanya yang tadi ada saudara atau keponakan, selanjutnya sudah diberitahu kriteria penilaian, sedangkan peserta didik yang lain tidak diberitahu. Berarti itu tadi juga mencakup tidak adil. Dari terbuka di sini artinya seperti itu. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Menyeluruh ini maksudnya dalam kurikulum 2013 ada kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Jadi teknik penilaiannya itu harus menyeluruh. Jadi kalau pengetahuan dinilai dengan teknik penugasan atau tes tulis, nanti keterampilannya praktek atau produk itu harus menyeluruh. Sedangkan berkesinambungan berarti terus-menerus, tidak hanya berhenti satu kali saja pada waktu pembelajaran yang pertama saja, tetapi di pembelajaran berikutnya harus juga mencakup semua aspek kompetensi yang menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Jadi artinya menyeluruh dan berkesinambungan itu semua aspek kompetensi harus dinilai dengan teknik penilaian yang sesuai. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Jadi penilaian itu harus direncanakan dan bertahap. Ada langkah-langkahnya, misal ada tes tulis itu kan harus membuat kisi-kisi sampai ke pedoman penceporan. Jangan hanya nilai itu anak-anak tidak diberitahu, datang pagi, selanjutnya hari ini ulangan tanpa ada kriteria yang jelas. Berarti penilaian tersebut tidak sistematis. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Ini sama dengan Sahih tadi. Kompetensi yang ditetapkan pada kurikulum harus mampu seperti ini. Jadi kita harus beracuan kriterianya harus seperti ini. Jangan melenceng atau kita tidak mengejar kriterianya. Jadi harus ada acuannya. Kriterianya seperti ini, batasannya seperti ini. Jadi harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
Yang terakhir 9 akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi jika prinsip-prinsip penilaian tadi sudah dilaksanakan dengan baik, maka secara tidak langsung akuntabel ini juga sudah dilaksanakan. Jadi jika semisal nanti ada orang tua yang protes atau ada siswa yang protes karena nilainya seperti ini, dapat dipertanggungjawabkan. Ini loh tekniknya, ini loh prosedur pembuatannya. Hasilnya seperti ini mendapat nilai ini karena ini jelas. Jadi akuntabel itu nilai yang kita berikan kepada peserta didik dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan saya tentang prinsip-prinsip penilaian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.